Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali dengan Bu Lili. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai tema 2. Pada hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita murojaah dengan membaca surat At-Tin bersama-sama. Surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, tahukah kalian apakah dongeng itu? Dongeng adalah bentuk karya sastra yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi. Jadi, dongeng tidak betul-betul terjadi. Dongeng juga merupakan cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Jenis-jenis dongeng. Yang termasuk jenis dongeng adalah mite, sage, legenda, dan fabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Mite adalah cerita rakyat yang banyak menceritakan tentang hal gaib. Contoh mite, misalnya cerita Nyi Roro Kidul dan Jaka Tarub. Jenis dongeng yang kedua adalah sage. Sage adalah cerita khayalan yang berisi tentang kisah kepahlawanan. Contoh dongeng yang tergolong sage adalah Joko Tingkir dan Siung Wanara. Jenis dongeng yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah cerita khayal yang berisi kisah terjadinya suatu daerah. Contoh legenda, misalnya legenda Danau Toba, legenda Tangkuban Perahu. Jenis dongeng selanjutnya adalah fabel.
Fabel adalah cerita khayal yang tokoh utamanya adalah binatang. Contohnya, dongeng kancil dan buaya, dan dongeng siput lomba lari. Anak, di atas tadi merupakan beberapa jenis dongeng. Tahukah kamu, cerita dalam dongeng dapat diperankan menjadi sebuah dialog. Adapun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng. Yang pertama adalah lafal. Lafal merupakan kejelasan pengucapan dari lisan kita. Yang kedua adalah intonasi atau nada suara. Yang ketiga adalah jeda atau pemberhentian kalimat. Sedangkan hal yang perlu diperhatikan yang keempat adalah volume. Volume merupakan keras dan lemahnya suara ketika kita membaca. Dan yang terakhir adalah mimik atau ekspresi wajah. Dongeng dapat kita perankan menjadi sebuah dialog, juga dapat kita perankan menjadi sebuah drama. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat memerankan dongeng, yang pertama adalah membaca dialog seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua adalah acting. Acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Dan berikutnya yang harus diperhatikan adalah blocking. Blocking merupakan penguasaan panggung, yaitu perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton atau menjemukan. Demikian pembahasan kita tentang dongeng. Selanjutnya tugas kalian adalah tuliskan dongeng yang pernah kamu baca di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Selain itu, tugas yang kedua adalah klik tombol like sebagai tanda kalian telah mengikuti pembelajaran ini. Dan Bu Lili akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.